Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini kita akan belajar materi struktur teks eksplanasi. Kompetensi dasar, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik dapat menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Struktur teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi, kalian harus mengetahui beberapa struktur pembangunnya seperti berikut ini. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menerangkan latar belakang serta tinjauan umum topik yang bisa berwujud klasifikasi, definisi, sejarah, serta asal-usul. Di dalam bagian ini juga terdapat gambaran secara umum mengenai apa, mengapa, serta bagaimana proses peristiwa alam itu bisa terjadi. 2. Deretan penjelas. Di bagian ini isinya perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. 3. Interpretasi. Bagian ini berupa penafsiran penulis terkait topik yang perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, menerangkan korelasi peristiwa yang menyertainya, serta berupa tanggapan penulis untuk menyikapi fenomena yang berwujud pernyataan reflektif yang sifatnya umum. Contoh teks eksplanasi. Berikut ini contoh teks eksplanasi singkat mengenai gerhana bulan beserta strukturnya. 1. Pernyataan umum atau pembuka. Dalam pernyataan umum biasanya berisi tentang pernyataan terhadap tema atau topik yang diangkat dan biasanya singkat supaya tidak membosankan. Contoh, gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah nodes. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik nodes tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. 2. Deretan penjelas atau isi. Pada bagian isi, kalian akan diberi penjelasan secara rinci tentang proses fenomena gerhana bulannya. Dan ini saling berkaitan. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. 3. Penutup atau interpretasi. Pada bagian penutup dijelaskan kesimpulan atau inti dari penjelasannya. Contoh, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan.
terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Demikian penjelasan materi kita pada saat ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.